apakah tidak membayar lembur dengan alasan loyalitas menyalahi undang-undang? Banyak perusahaan melakukan itu. Oke, sebelum membahas tentang banyak perusahaan melakukan itu, kita bahas dulu tidak membayar lembur dengan alasan loyalitas. Di dalam OJK sekarang Bapak Ibu aturan tentang lembur itu sudah cukup tegas. Dia bahkan memperketat aturan yang ada dalam Undang-Undang 13 yang lalu. Di dalam Undang-Undang 13 aturan tentang lembur itu bicaranya begini nih. Untuk pekerjaan-pekerjaan jenis pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu itu mereka menyebutnya staf ya. Kalau bahasa hukumnya bilangnya staf ke atas, itu tidak lagi berhak atas lembur, tidak lagi berhak atas upah lembur. Tapi ada syaratnya, jenis pekerjaan atau jabatan apa. Misalnya sebutkan diantaranya upahnya lebih besar, mempengaruhi jalannya perusahaan, kebijakan perusahaan, mengelola jalannya perusahaan. Nah itu tidak lagi berhak atas lembur. Tidak terikat pada jam kerja misalkan. Nah itu tidak lagi berhak atas upah lembur. Itu iya, itu juga pengaruhi. Nah itu terjadi di zaman Undang-Undang 13 nih. Sehingga pada saat itu biasanya di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau PKB mereka menyebutkan kalau perusahaan mau menyebutkan klausul ini grading atau kelompok karyawan tertentu ini yang berhak lembur. Ya gitu aja kan. Berarti ditafsirkan sisanya nggak berhak lembur. Nah di OJK nggak seperti itu. Di OJK bahasanya itu nanti kalau Bapak Ibu lihat di PP 35 2021 di sana ada menyebutkan tentang ini yang pertama, jenis pekerjaan perusahaan harus ada kewajiban perusahaan harus mengatur mengenai jabatan-jabatan yang berhak atas lembur dan jabatan-jabatan yang tidak berhak atas lembur. Ya. Kemudian kedua jenis ini yang berhak lembur sama nggak berhak lembur itu wajib hukumnya dicantumkan dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB. Itu wajib hukumnya. Sanksinya apa? Yang muncul adalah konsekuensi Bapak Ibu. Ya, konsekuensi. Konsekuensi maksudnya di dalam ayat berikutnya di pasal tersebut di PP 35 2021 sebutkan dalam hal tidak dicantumkan mengenai jabatan-jabatan yang tidak berhak atas lembur, maka demi hukum perusahaan wajib membayar lemburnya. Kan ngeri ini kalau GM dibayar lemburnya ini kan? Ya kalau Pak Yusuf sempat dibayar lembur kan bangkrut perusahaan, gitu kan? Nah, jadi ini yang perlu hati-hati. Maka HR sekarang harus hati-hati, ya. Jadi ini di dalam kegiatan reviewnya BHM untuk klien-kliennya, review PP maupun PKB-nya, ini salah satu poin yang sering saya munculkan. Karena sekarang ini mungkin 90% tidak menyebutkan jabatan yang tidak berhak atas lembur. Ya, ini harus dimunculkan, itu menjadi kewajiban sekarang. Dan ini memang cukup mengagetkan karena cuman mudah-mudahan sih maksudnya memang positif ya. Mudah-mudahan maksudnya memang untuk membantu menegakkan aturan. Sehingga kalau tidak membayar lembur dengan alasan loyalitas, memang kita harus melihat nih pekerjaannya apa, jabatannya apa. Kalau yang dimaksudkan dengan loyalitas ini adalah jabatan-jabatan tadi itu yang sudah senior tadi, untuk manajer ke atas itu sih sah-sah aja karena hukum pun mengaturnya demikian. Cuma tidak menggunakan kata loyalitas ya. Tapi kalau ternyata yang dimasukkan dalam klausa loyalitas ini adalah posisi-posisi yang upahnya masih 5 juta, nah itu nggak fair menurut saya. Karena upah mereka tidak lebih tinggi dan tidak jauh lebih tinggi daripada upah minimum. Ya. Dan pekerjaan mereka biasanya bahkan tidak mempengaruhi, tidak ikut dalam pengelolaan jalannya perusahaan atau perencanaan perusahaan. Enggak, biasanya mereka masih bekerja dalam tataran administratif atau pelaksana, teknis, menjalankan tugas, menerima tugas, itu aja. Nih kerjain ini tugas, nih bikin laporan, nih ngisi data, kan begitu. Ya,
Tapi kalau sudah bicara tentang budgeting, bagaimana membuat budget, ya, kemudian tentang plan perusahaan ke depannya, strategi, ya kan, sistem policy dan sebagainya ikut dalam meeting manajemen. Nah, itu pantas kita bicara loyalitas karena secara compensation and benefit pun mereka sudah mendapatkan jauh lebih tinggi daripada minimum. Gitu ya. Banyak perusahaan melakukan itu. Betul. Saya setuju. Banyak sekali, Pak. Tapi itu di luar sana. Di sini nggak ada. Aman. Dalam ruangan ini aman semua. Di luar sana, nah, yang banyak sekali perusahaan melakukan. Ya. Jadi ini bagian dari tanggung jawab kita untuk memperbaiki ini. Karena ini kita bicara tentang masa depan kita semua.